Hello, welcome back to my channel podcast Online Seller Daily Life. Masih bersama dengan gue, Michael Kristiawan. Kali ini gue bakal bahas tentang apa aja sih yang gue lakukan waktu zaman gue kuliah nih. Sekarang nih gue lagi kuliah, lagi S2, lagi semester 2, tapi yang udah setengah akhir. Jadi udah semester 2 aja. Ada dibagi term pertama sama term kedua nih. Gue yang term kedua, nanti tinggal semester 3. Nah, di semester 2 gue tuh ada namanya proposal penelitian tesis. Karena di S2 itu akhirnya itu adalah tesis. Jadi kalau S1 itu akhirnya skripsi. Nah kalau S2 akhirnya tesis. Nah gue itu lagi bikin namanya proposal penelitian tesis. Jadi kalau kalian yang dengar podcast ini, gue bakal ceritain apa aja sih yang ada di proposal penelitian tesis. Jangan kemana-mana, tetap dengerin ya. Oke, kembali lagi dengan podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue bakal ceritain di proposal penelitian tesis itu isinya apa aja sih. Buat kalian yang lagi mau S2, gue kasih tahu aja nih. Jadi semester pertama sih lumayan ya ada pelajarannya, semester kedua juga ada pelajarannya. Tapi ketika semester 2 yang part 2 ini pelajarannya cuma satu tentang Global Marketing Communication. Terus udah gitu setengahnya tentang bikin proposal. Bikin jurnal tuh apa namanya? Bukan proposal, report, bukan juga. Laporan, bukan, penelitian, bikin research gitu. Jadi gue harus bikin research. Nah, terus selain itu gue juga harus bikin proposal penelitian tesis yang ada ujiannya, sidangnya kayak gitu susah sih. Jadi gue bikin proposal nih. Judul gue adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di Tokopedia, toko bahan kue Jakarta. Nah, ini proposal penelitian tesis itu isinya ada pendahuluan, biasa ya, latar belakang, fokus, pertanyaan, tujuan, manfaat. Terus ada tinjauan pustaka, kayak daftar bukan tinjauan pustaka tuh kayak teori-teorinya, konsepnya yang gue pakai. Dan metode penelitiannya apa aja. Jadi pendahuluannya nih gue ceritain nih kenapa gue mengambil Tokopedia, terus juga kenapa gue ambil faktor-faktornya yang tadi itu. Apa aja faktor-faktornya? User interface, word of mouth, terus ada marketing, kayak gitu-gitu gue pakai di pendahuluan. Di situ fokus penelitiannya pada apa? Jadi pada dekorasi toko, pada foto, pada ulasan, ya kayak gitu gue tulis rumusan masalahnya. Jadi karena gue penelitiannya kuantitatif ada kuantitatif, ada kualitatif. Jadi kuantitatif tuh yang pakai survei, kalau kualitatif yang pakai wawancara gitu. Gue membahas rumusan masalahnya adalah apakah foto produk tuh berpengaruh kepada keputusan pembelian, kayak gitu. Dekorasi toko berpengaruh nggak sama keputusan pembelian sama ulasan pelanggan. Jadi nanti gue akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hal-hal itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui ya tingkat pengaruh antara foto, dekorasi toko, ulasan terhadap keputusan pembelian gitu. Manfaat penelitiannya yaitu untuk memberikan teori baru, memberikan konsep baru, membantu para pelaku bisnis online. Jadi kalau lu orang nanti buka research gue, proposal ini, tesis gue ini, lu bisa tahu nih, oh ternyata udah pernah diteliti nih sama Michael sebelumnya, kalau fotonya tuh harus benar-benar bagus ya. Kalau nggak bagus ya nggak berpengaruh gitu maksudnya. Kita lihat ya nanti hasil penelitiannya seperti apa. Belum mulai. Jadi terus bab 2 tentang tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu gue membahas tentang penelitian sejenis. Jadi udah pernah ada sih orang-orang yang meneliti hal-hal kayak gini juga. Tapi ya gak ada foto produk, gak ada dekorasi toko. Jadi gue menambahkan lah gitu.
definisi pendahuluan, penelitian sejenis, landasan teori. Jadi teori-teorinya yang gue pakai itu apa? Teori semiotik. Ya, semiotik itu teori kalau gambar dan simbol itu bisa dipakai sebagai alat komunikasi. Teori psikologi persepsi juga ada. Teori komunikasi persuasif, teori difusi inovasi, teori perilaku konsumen. Nah, ini yang gue pakai buat membahas tesis gue. Setelah itu konsepnya ada konsep persepsi konsumen, konsep motivasi pembelian, konsep brain image, ya kayak gitu. Itu gue bahas juga. Nanti ada kerangka pemikiran, ada X1, X2, X3 yang berpengaruh terhadap Y, seperti itu. Itu terus sampai mana tadi? Udah ya, X1, X2, X3. Sekarang metode penelitiannya apa nih? Nah, di paradigma penelitiannya gue mengambil yang positivisme, terus mendekatannya kuantitatif, menggunakan variabel-variabel tadi ya. Jadi diukurnya bisa secara numerik, dapat dianalisa juga. Terus metodenya menggunakan kuesioner, nanti juga ada data-data seperti itu. Nanti ada populasi dan sampelnya pelanggan toko bahan kue Jakarta. Nanti penentuan ukuran sampel, ada rumus Lemaisieu. Gue sebenarnya jujurnya gue nggak tahu tuh rumus Lemaisieu itu apa. Analisa data, verifikasi data, dan uji validitas. Udah, itu doang. Proposal penelitian tesis. Jadi nanti habis itu gue di sidang nih proposalnya. Menurut dosen yang nguji gue cuma dikasih 2 pertanyaan. Yang pertama, lebih tepatnya 1 pertanyaan sih. Jadi kan gue menguji toko gue kan sebenarnya. Jadi gue bisa bias nggak ini hasil penelitiannya, gitu aja sih. Terus yang satu lagi dosen cuma pengen gue nambahin X, Y-nya. Jadi nggak cuma X1, X2, X3 sama Y, jadi tambahin lagi biar banyak gitu. Nah, buat kalian yang pengen banget S2, silahkan S2. Menurut gue sih oke, nggak gitu susah. Yang penting lu fokus aja sih ngerjain. Harusnya sih lulus ya S2 mah. Yang susah tuh S3 baru, dokter, profesor, susah tuh, oke? Thank you ya buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Bye-bye, have a nice day guys.